September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you, acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night, howling at you. Tables have turned, tables have turned, tables have turned, tables have. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Hajar Nur Laila MAG selaku dosen mata kuliah psikologi belajar. Yang terhormat rekan-rekan PAIG yang semoga senantiasa berbahagia, amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga kesehatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk golongannya dan mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan membawakan materi yang bertemakan tentang lupa. Dan saya sendiri sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan tentang pengertian lupa. Lupa merupakan istilah di masyarakat yang sering kali terjadi dari hari ke hari, bahkan setiap waktu pasti ada saja orang-orang tertentu yang lupa akan suatu hal, entah itu peristiwa atau kejadian di masa lampau atau peristiwa atau kejadian masa atau sesuatu yang dilakukan, mungkin juga sesuatu yang baru saja dilakukan. Nah, fenomena ini dapat terjadi pada siapapun, baik itu anak-anak, orang dewasa, orang tua, ataupun guru, profesor, petani, dan lain sebagainya. Nah, lupa ini mempunyai sisi negatif dan juga sisi positif. Sisi positifnya, yang pertama sisi positif dulu. Sisi positif bagi manusia, ketika manusia memikirkan satu objek, maka di saat itu pula objek-objek yang lain dilupakan. Nah, jika dalam satu waktu seluruh objek yang pernah dilihat tetap diingat, maka jika seluruh objek yang pernah kita lihat dalam waktu yang bersamaan, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam berpikir dan bertindak. Yang kedua ini sisi negatif. Lupa dapat mendatangkan berbagai persoalan dan termasuk menjadi salah satu gangguan mental. Salah satunya sulit dalam memahami dalam proses belajar mengajar, juga sulit untuk mengingat pelajaran. Oleh karena itu, belajar yang ideal sesungguhnya berupaya untuk
mengatasi sifat lupa tersebut. Lupa adalah hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang pernah kita lihat atau yang telah kita pelajari. Secara sederhana, menurut Bulo 1982 dan Riber pada tahun 1988 mendefinisikan bahwa lupa sebagai ketidakmampuan menguasai atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau yang pernah dialami. Dengan demikian, lupa bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal seseorang. Sekian pemaparan dari pemateri yang pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Fakih selaku materi kedua. Saya akan menerangkan mengenai faktor-faktor yang bisa membuat kita lupa dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Oke, baik. Menurut Lahey dalam bukunya tahun 2006 menjelaskan bahwasanya seseorang dapat lupa akan suatu informasi yang telah didapatkan karena beberapa hal. Yang pertama yaitu yang sering disebut dengan delay teori, di mana informasi itu telah terlalu lama tersimpan dari memori dan tidak digunakan oleh orang tersebut. Jadi bagi teman-teman yang menyimpan sesuatu tetapi nanti di kemudian hari sesuatu itu tidak akan berguna atau tidak berguna bagi kita, jangan atau pasti nanti akan lupa karena itu tidak digunakan nanti oleh kita. Yang kedua, interference teori, di mana informasi yang telah terlalu lama tersimpan dari memori bukan karena tidak digunakan, tapi karena telah tercampur dengan informasi-informasi yang lain. Karena mustahil di kehidupan kita, di lingkungan kita hanya satu saja yang kita ingat, mustahil, pasti akan banyak yang kita ingat, sehingga sesuatu yang kita ingat kembali, misalkan kita mengingat sesuatu yang bersama orang lain, kita lupa karena bukan hanya dengan orang itu saja kita mengadakan atau kita melakukan sesuatu kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, reconstruction theory, di mana informasi yang telah tersimpan dalam memori itu bukan karena lupa, tetapi karena ketika kita mencoba untuk mengingat kembali, informasi itu timbul dengan bentuk yang berbeda atau distorted. Contohnya, misalnya kita ingat si A itu orangnya kurang baik ya, sifatnya negatif kebanyakan, tetapi ketika padahal di suatu hari yang lalu dia itu pernah melakukan kebaikan kepada diri Anda, karena dalam pikiran Anda telah tercatat bahwasanya dia itu orang-orang yang negatif, jadi kebaikan yang ia lakukan pada Anda tidak lupa. Anda lupa, Anda tidak ingat akan kebaikannya karena pola pikir Anda telah tertutup dengan sifat negatifnya ya, karena Anda telah mengiranya orang-orang yang negatif. Kemudian motivated forgetting, yaitu informasi yang lupa karena emang dilupakan gitu, sengaja dilupakan. Contohnya, karena nih jika diingat-ingat kembali informasi tersebut ataupun hal tersebut tuh akan menimbulkan dampak negatif bagi diri seseorang. Contohnya, ketika seseorang telah mengalami putus cinta, patah hati, pasti kan orang maunya tidak diingat-ingat karena nanti katanya sih sakit hatinya gitu kan. Nah, itu sengaja dilupakan. Kemudian dalam Islam juga dijelaskan bahwasanya lupa itu bisa terjadi karena beberapa faktor atau beberapa hal. Yang pertama, karena kurangnya keimanan ya. Teman-teman, tingkatkan keimanan kita. Salah satu caranya dengan tingkatkan sholat kita ya, perbanyak sholat sunnah kita, karena sholat itu walaupun ibadah fisik yang bisa menyehatkan fisik, tetapi sholat juga bisa memperkuat daya ingat kita. Teman-teman, perbanyak sholat sunnah ya. Kemudian kurangnya istirahat, pola tidur yang tidak teratur itu bisa menimbulkan istirahat yang tidak cukup, sehingga daya ingat pun menurun teman-teman. Jadi buatlah pola tidur sehat, pola tidur teratur, dan istirahatlah yang teratur supaya pikiran, fisik kita selalu sehat dan siap untuk menerima hal-hal baru ya. Kemudian
depresi. Ya. Jiwa yang tenang itu sangat diperlukan oleh seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tetapi jika keadaan jiwa yang stres karena mungkin banyak memikirkan sesuatu atau memikirkan yang lain lah, itu pasti membuat jiwa tidak tenang dan membuat pikiran pun tidak tenang, sehingga daya ingat kita pasti akan menurun. Ya, itu ingat. Kemudian kurang bersyukur. Nah, Buya Syakur itu pernah berkata, teman-teman, kita jangan berusaha mengingat kembali kesedihan-kesedihan yang telah kita rasakan, dan jangan pula gelisah akan masa depan kita. Syukuri saja apa yang ada dalam tangan kita. Tarik nafas dalam-dalam, hirup udara segar, dan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini saya dengan bersyukur sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita ingat kembali pasti akan teringat. Karena bersyukur itu salah satu cara untuk memperkuat daya ingat kita. Karena dengan bersyukur hati kita jadi tenang. Sesuatu yang di awal dengan hati tenang pasti akan berdampak positif bagi diri kita. Kemudian kurang berzikir. Nah, ini yang paling inti. Kurang berzikir atau kurang banyak mengingat Allah, kurang istighfar, kurang bersyukur, kurang bertakbir dan segala macam. Perbanyaklah berzikir, perbanyaklah mengingat Allah. Niscaya sifat-sifat negatif yang ada pada diri kita akan hilang secara tahap bertahap, ya, insyaallah. Nah, jadi intinya lupa dalam pandangan psikologi belajar itu lebih dikaitkan atau lebih ditekankan pada informasi yang tertanam dalam memori dan menjadi lupa karena saking banyaknya informasi yang masuk dalam memori. Tetapi dalam pandangan Islam, lupa itu lebih dikaitkan dengan kita ataupun jarangnya atau kurangnya kita mengingat kepada Sang Ilahi Robbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Fitriani selaku pemateri yang ketiga akan menjelaskan mengenai pengertian kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar peserta didik. Hambatan tersebut yang menyebabkan peserta didik mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan belajar. Fenomena kesulitan belajar peserta didik ini biasanya terlihat jelas dari faktor menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah kita mengetahui macam-macam dalam kesulitan belajar. Di antaranya yang pertama yaitu konsentrasi belajar. Nah, dalam proses belajar mengajar, kita membutuhkan konsentrasi pada perilakunya atau pada peserta didik. Kemudian, konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran perbuatan pada suatu objek yang kita pelajari. Adapun penyebab kesulitan konsentrasi belajar antara lain, yang pertama lemahnya minat pada pembelajaran, yang kedua dalam keadaan gelisah, yang ketiga dalam suasana lingkungan belajar yang kurang kondusif, yang keempat yaitu dalam kondisi kesehatan yang kurang baik dapat menyebabkan sulitnya konsentrasi. Kemudian yang terakhir yaitu tidak cukup memiliki komunikasi yang baik dalam belajar. Adapun macam-macam dalam kesulitan belajar yang kedua yaitu kesulitan lupa dalam belajar. Nah, pengertian dari lupa adalah hilangnya kemampuan untuk memproduksi kembali apa saja yang kita telah pelajari sebelumnya. Adapun faktor yang menyebabkan lupa, yang pertama karena informasi yang kita dapat seperti pengetahuan, tanggapan, atau pesan dan lain sebagainya yang diterima oleh peserta didik ini dianggapnya kurang menyenangkan bagi peserta didiknya, sehingga dengan tidak sengaja
menekan ilmu atau pengetahuan yang didapat tadi dalam keadaan yang tidak sadar atau dalam keadaan ketidaksadaran. Kemudian faktor yang kedua yaitu karena item informasi yang didapatnya yang baru saja didapat secara otomatis akan menekankan item informasi yang sebelumnya kita dapat atau peserta didik dapat. Kemudian yang ketiga yaitu karena item informasi yang didapat tidak diulas kembali. Nah, itu menjadi faktor yang menyebabkan lupa. Kemudian yang keempat yaitu dapat terjadi pada peserta didik karena perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu untuk mengulas kembali pelajaran yang telah dipelajari. Kemudian yang terakhir yaitu lupa juga dapat terjadi karena materi yang telah dikuasai tidak pernah diulas kembali. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian kesulitan dalam belajar. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswanya. Guru merupakan seseorang yang harus digugu dan juga ditiru, dalam artian orang yang memiliki karisma atau wibawa sehingga perlu ditiru dan diteladani. Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, membimbing peserta didiknya. Guru juga orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus betul-betul membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapainya. Jadi, seorang guru harus bisa dan mampu mempengaruhi siswanya. Harus berpandangan luas dengan cara mengasah dan mendalami pengetahuan-pengetahuan. Dan seorang guru harus memiliki kewibawaan, sehingga ketika dalam mendidik, anak didiknya tidak akan meremehkan dan akan mentaatinya. Seperti yang sudah ada di dalam makalah dan tadi saya katakan bahwa guru itu sangat berpengaruh bagi peserta didik. Maka strategi guru dalam menghadapi siswanya itu seperti yang pertama, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Kemudian yang kedua, memilih dan menetapkan metode, prosedur, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam menunaikan belajar mengajarnya. Kemudian yang ketiga, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar dan selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan.